Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ana imama wa bil qur'ana imama. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sadrana Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. yafqahu qawlana. Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla illa ma ja'altahu wa sahla anta taj'alul hazna wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Nah, yang sakit mudah-mudahan cepat Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini, tepatnya malam tanggal 29 Rajab, satu malam lagi menjelang kita masuk ke bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita masuk ke bulan Ramadan. 30 hari menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi kita fokuskan kajian pada malam hari ini, kita akan bahas materi tentang puasa Ramadan sampai dengan nanti menjelang datangnya Ramadan. Nah, teman-teman tolong fokus ya, fokus dalam kajian bab puasa ini, khususnya dari Halaqah Abu Bakar As-Siddiq. Lengkapi catatan-catatan yang tahun lalu kalau masih ada. Kalau sudah lupa maka diperhatikan lagi baik-baik. Nah, supaya nanti susunan materi tentang puasa ini bisa teman-teman sampaikan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Dicatat, disusun catatannya dengan rapi, fokus. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik materi tentang bab puasa ini, kalau kita bawa nuansa kajian pada malam hari ini sampai nanti menjelang datangnya bulan Ramadan, insya Allah akan menumbuhkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena pemahaman yang baik tentang bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke masalah hukum,
atau fikih, kita bahas dulu sedikit secara ringkas tentang sejarah awal diturunkannya syariat berpuasa di bulan Ramadan. Ya, insya Allah saya akan jelaskan dengan bahasa yang teman-teman mudah pahami, dengan materi yang terukur, yang insya Allah cukup dapat dipahami teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, pembahasan puasa ini kita buka dengan ayat perintah tentang puasa Ramadan, Al-Quran surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti kalian akan mati. Wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti setelah mati kalian akan masuk ke alam barzakh. Wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti setelah mati kalian akan dihidupkan kembali. Wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Wahai orang-orang yang percaya bahwa kelak akan ada kehidupan akhirat setelah berakhirnya kehidupan dunia. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tattaqun, takwa. Takwa secara bahasa artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti daripada takut itu bagaimana prakteknya? Gimana cara ngebuktiinnya kalau kita takut kepada Allah? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu takut kepada Allah atau agar kamu bertakwa. Itu arti daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebelum kita masuk ke masalah hukum, kita ulas sedikit tentang sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat pada usia berapa? 63. Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah kenabian di Gua Hira pada usia berapa? 40 tahun.
40 tahun. Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada usianya yang berapa? Pada usianya yang berapa? 43, 53, 53. Hijrah di usia 53 tahun. Nabi wafat di usianya yang ke-63 tahun. Mendapat wahyu, diangkat menjadi nabi, penuntun para rasul di usianya yang ke-40 tahun. Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah di usianya yang ke-53 tahun. Berarti Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah di Madinah 10 tahun. Nama kota tersebut sebelum dinamai Madinah apa? Yastrib atau Madinah. Usianya yang ke-53 tahun. Wah, di kota Yastrib atau Madinah selama 10 tahun sampai akhirnya beliau wafat. Pada tahun berapa beliau wafat? Tahun ke-11. Nah, di usianya yang ke-53 tahun, nah ini ada kaitannya ya, jadi kita ulas dulu sedikit. Nabi mendapatkan wahyu untuk hijrah, berpindah dari satu negeri atau dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari Mekah ke suatu tempat yang bernama Yastrib. Yastrib asalnya adalah nama seseorang atau nama suatu suku daripada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kenal sama Nabi Nuh? Kenal nggak? Kenal? Pernah ketemu? Tahu ya? Tahu Nabi Nuh? Pernah dengar peristiwa banjir bah yang melanda kaum Nabi Nuh? Sampai-sampai Nabi Nuh dikatakan majnun, gila, karena membuat perahu besar, padahal negeri tempat tinggalnya didominasi oleh padang pasir. Nah, singkatnya, pada saat peristiwa banjir bah tersebut, kaum atau umat-umat Nabi Nuh naik ke atas kapal. Masuklah orang-orang soleh, orang-orang beriman dari kalangan Nabi Nuh ke atas kapal. Selain orang-orang beriman, apa lagi? Hewan-hewan, masing-masing sepasang. Kecoa sepasang, ayam sepasang, kucing sepasang, dinosaurus sepasang, T-Rex sepasang. Mana T-Rex? Nah, hewan masing-masing sepasang, dan juga dimasukkan juga segala perbekalan untuk bertahan hidup. Singkatnya, selesai peristiwa banjir tersebut mereda, hujan pun berhenti, air mulai surut, kapal tersebut terdampar di suatu tempat, dan kalangan dari golongan orang-orang beriman kaum Nabi Nuh berpecah, menyebar ke seluruh antero negeri, ya, membentuk kelompok-kelompok
biak, beranak pinak, bercucu cicit, makin banyak dan membuat kelompok-kelompok atau suku-suku. Nah, kelompok atau suku bahasa Arabnya adalah qabilah. Kata jamaknya kalau suku disebut qabilah, kelompok disebut qabilah. Kalau suku-suku atau kelompok-kelompok disebut qabail. Nah, salah satu dari kelompok-kelompok tersebut atau suku-suku tersebut bernama Yasrib dan menempati tempat yang saat ini kita kenal dengan nama Madinah. Itulah asal usul, asal muasal penamaan daripada kota Yasrib. Nah, jadi pada kontraknya setiap yang Allah katakan dalam Al-Quran pasti terrealisasi di dalam kehidupan nyata kita. Contohnya tentang bahwa manusia itu dalam hidupnya pasti membentuk kelompok-kelompok, suku-suku, bangsa-bangsa. Benar? Benar kan? Sekarang kita tanya misalnya, kita jalan-jalan ke Aceh, ditanya sama orang Aceh, siapa namanya abang? Nama saya Fadilah, nama saya Fadilah. Fadilah pondok banget, bahasanya dari mana emangnya? Oh, saya dari Jawa. Jawanya mana? Ngawi. Ngawinya sebelah mana? Itu namanya kelompok-kelompok atau bergerombol atau bersuku-suku. Begitulah sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kalian aku ciptakan dari dua golongan. Ingat, manusia hanya ada dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. Jadi nggak ada yang laki-laki ke perempuan-perempuanan, nggak ada juga perempuan yang ke laki-lakian. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa atau bersuku-suku. Dan ini terjadi dalam kehidupan realitas nyata di tengah-tengah kita. Benar? Dari kelompok yang paling kecil, RT, naik sedikit RW, lurah, camat, gubernur, kota, kabupaten, organisasi, negara, benua, itu semuanya namanya qabail. Jelas? Jadi asal-muasal nama Yasrib yaitu berasal dari salah satu kaum Nabi Nuh alaihi salam, Yasrib. Nah, ketika Nabi berpindah dari kota Mekah ke kota Yasrib, Yasrib ini dalam kondisi yang tidak baik. Jadi jangan teman-teman bayangin ketika Nabi datang, Nabi ini datang di suatu tempat yang sudah rapi, yang orangnya baik-baik, yang damai. Tidak, jauh dari kesan baik. Walaupun Jabir bin Abdillah, masih ingat cerita tentang kisah apa itu? Masih ingat nggak tentang Jabir bin Abdillah? Baitul Aqabah. Ketika Jabir datang, 3 orang pemuda dari Madinah membaiat Nabi di tempat melempar jumroh, namanya Jumroh Al-Aqabah. Masih ingat nggak? Jabir bin Abdillah, Abu Bakar As-Siddiq? Lupa. Walaupun Jabir bin Abdillah telah mengetuk dari pintu ke pintu orang Madinah, orang Yasrib untuk mengajak masuk Islam sebelum Nabi datang ke Madinah atau ke Yasrib,
Tapi pada saat Nabi tiba di Yasrib, pada saat Nabi datang di Yasrib, itu Madinah sedang dalam kondisi yang tidak baik. Krisis pangan, krisis sosial, perang saudara, kebodohan, kejahilan, suram. Ketika Nabi datang, Nabi dalam keadaan atau kondisi kota Yasrib sedang dalam keadaan yang tidak baik. Nah, saat itu Yasrib merupakan tempat yang tertinggal, penuh konflik, krisis, dan lain-lain. Nah, hingga Nabi dan para sahabat mulai menata, merumuskan, memetakan masalah-masalah yang ada di negeri Yasrib. Baru datang Nabi ke Yasrib, Nabi mulai melihat. Gak langsung Nabi berdakwah, nyuruh orang sholat, nyuruh orang puasa, nyuruh orang zakat, nyuruh orang segala macam. Tapi yang pertama Nabi teliti adalah masalah apa dulu di tempat itu. Mulai Nabi petakan di Yasrib ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C. Setelah masalah-masalah tersebut dirumuskan, barulah Nabi dan para sahabat berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri Yasrib. Paham? Nah, subhanallah, masya Allah, dalam waktu 5 tahun negeri Yasrib yang tadinya suram, jauh dari kebaikan, banyak krisis terjadi, banyak perang saudara. Berkat petunjuk tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, Yasrib berubah total, berbalik menjadi suatu negeri yang didamba-dambakan. Mulai tumbuh ketenangan, mulai tumbuh kedamaian, mulai bangkit ekonominya, mulai bangkit sosialnya, mulai bangkit keilmuannya. Karena baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Yasrib ini dari yang tadinya sangat buruk berbalik menjadi tempat yang sangat baik. Kalau orang-orang nanya, di mana tempat orang baik? Tuh di situ. Di mana sih tempat orang jujur? Tuh di situ, di Yasrib. Di mana sih tempat orang paling alim? Tuh di situ, di Yasrib. Di mana sih tempat tinggal paling nyaman, paling damai? Tuh di Yasrib. Dari yang tadinya suram berbalik menjadi tempat yang penuh kebaikan. Paham sampai sini? Nah, suasana yang tenang, yang damai, yang nyaman, maka ia disebut dengan Madinah. Nah, dari situlah asal muasal kata Madinah, tempat yang tenang, yang damai, yang banyak kebaikan, disebutlah Madinah. Jelas sampai sini jelas? Nah, mulai tumbuh banyak cahaya, pancaran-pancaran kebaikan. Dari yang tadinya gelap oleh segala ketidakbaikan, maka setelah Nabi datang 5 tahun menata kota Yasrib, berubahlah Yasrib menjadi tempat yang damai, yang tenang, yang tentram, yang maju. Tempat itu yang seperti itulah dinamakan Madinah. Paham sampai sini? Nah, disitulah ada cahaya kedamaian, ada cahaya keberkahan, ada pancaran cahaya kebaikan, banyak pancaran cahaya di situ. Nah, pancaran cahaya, ingat nih, pancaran cahaya atau pancaran banyak cahaya yang berasal dari suatu tempat disebut dengan munawarah.
Dari situlah asal muasal nama Madinah Al-Munawwarah, tempat yang baik, yang memancarkan banyak cahaya kebaikan. Paham sampai sini? Jadi Yasrib adalah nama salah seorang atau salah satu suku dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dari keadaan Yasrib yang tidak baik menjadi tempat yang banyak kebaikan. Tempat yang banyak kebaikan dikenal dalam bahasa Arab dengan nama Madinah. Di situ banyak cahaya-cahaya kebaikan. Cahaya-cahaya kebaikan yang terpancar dari suatu tempat maka diistilahkan adalah Al-Munawwarah. Dari situlah asal kata Madinah Al-Munawwarah. Paham sampai sini, paham? Nah, selama Nabi di kota Mekah belum ada syariat tentang puasa Ramadan. Ya. Jadi selama Nabi di Madinah belum ada yang namanya puasa Ramadan. Tahun pertama kehidupan mulai membaik di kota Yasrib yang telah berganti nama menjadi Madinah. Kehidupan mulai damai. Masuk tahun kedua barulah turun wahyu perintah tentang puasa Ramadan berupa Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ayat ini turun di mana? Di Madinah pada tahun kedua. Tahun kedua setelah Hijriyah. Nih, 2 Hijriyah. 2 Hijriyah itu artinya adalah 2 tahun setelah Nabi hijrah. Sekarang 1440 berapa berapa? 1443 Hijriyah. Artinya 1443 tahun setelah Nabi hijrah. Nah, turunlah perintah tentang puasa berupa ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di kota Madinah pada tahun kedua Hijriyah, atau menurut pendapat yang paling masyhur pada saat itu tahun 622 Masehi. Tepatnya yaitu bulan Sya'ban. Harinya hari Senin. Tanggal 10 Sya'ban. Hari Senin minggu pertama di bulan Sya'ban. Catat. Perintah puasa turun pada tahun kedua setelah Nabi hijrah. Pada tahun kedua setelah Nabi hijrah. Pada tahun kedua setelah Nabi hijrah, bertepatan dengan hari Senin tanggal 10 Sya'ban, tanggal 10 Sya'ban 2 Hijriyah garis miring 622 Masehi.
622 Masehi. Paham sampai sini? Ini kita jelaskan bertahap ya, pelan-pelan. Dan puasa ini bertahap perintahnya, sama seperti perintah ketika larangan khamr itu turun. Jadi nggak langsung puasa, tapi bertahap. Nah, nanti pelan-pelan kita bahas. Nah, jadi udah dicatat perintah puasa berupa ayat Quran surah Al-Baqarah 183 turun di Madinah pada tahun kedua Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 Syakban 2 Hijriah atau 622 Masehi menurut pendapat yang paling masyhur. Ya. Jadi sebelum Nabi hijrah belum ada, juga Nabi belum pernah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Ramadan. Tapi apakah ada puasa yang lain yang tidak hanya Nabi amalkan sendiri, tapi Nabi juga memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya? Ada? Ada 2 puasa yang Nabi amalkan, bukan hanya Nabi amalkan, tapi Nabi perintahkan para sahabat untuk turut ikut mengamalkannya. Yang pertama adalah puasa yang kita kenal dengan nama Ayyamul Bid. Ayyamul Bid artinya apa? Hari putih, atau akrab juga dengan sebutan puasa mutih. Tapi bukan puasa mutih yang sering orang-orang bilang bukanya pakai nasi putih doang sama garam, bukan. Tetap bukanya mau pakai lauk, lele kayak ayam bakar kayak, bukan itu ya. Jadi Ayyamul Bid, yaitu artinya adalah hari-hari putih. Hari-hari putih. Apa maksudnya hari-hari putih? Sebentar, ya nggak salah. Hari-hari putih. Puasa ini dilaksanakan di setiap bulan pada kalender Hijriah, di setiap pertengahan bulan pada tiap-tiap kalender Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Muharram 13, 14, 15. Safar 13, 14, 15. Rabiul Awal 13, 14, 15. Kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan puasa Ayyamul Bid kemudian istiqomah tiap bulannya ia melaksanakan, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Dalam agama kita, umat Nabi Muhammad, setiap amal-amal yang baik, 1 perbuatan baik itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tiap bulan ngejalanin 3 hari puasa, 13, 14, 15. Berarti ada 30 kebaikan. Tiap bulan ada 30 kebaikan. Tiap bulan didawamin 12 bulan kali 30 kebaikan sama dengan 360. Makanya kata Nabi, orang yang mengamalkan Ayyamul Bid istiqomah setiap bulannya, maka mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, kenapa namanya Ayyamul Bid? Ada 2 makna daripada Ayyamul Bid. Nah, ini kasih judulnya begini ya. Puasa
yang diperintahkan, yang diamalkan dan diperintahkan Nabi kepada para sahabat sebelum puasa Ramadan. Puasa yang diamalkan dan diperintahkan Nabi kepada para sahabat sebelum syariat puasa Ramadan. Satu, puasa Ayyamul Bid. Ya. Nah, Ayyamul Bid ini ada dua makna. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Nah, yang pertama, sesuai dengan arti katanya, yaitu hari-hari putih. Apa yang putih? Nah, pada tanggal 13, 14, 15 inilah sedang pasti terjadi bulan purnama, di mana cahaya rembulan sedang terang-terangnya. Begitu kata Ibnu Katsir. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, makna Ayyamul Bid adalah karena pada tanggal 13, 14, 15 kondisi bulan sedang purnama dan dengan cahayanya yang paling terang, sehingga disebutlah puasa itu sebagai puasa putih, karena cahaya rembulan yang sedang terang-terangnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dalam salah satu kitab syarah Sahih Al-Bukhari dijelaskan tentang kaitannya Ayyamul Bid. Ternyata Ayyamul Bid ini berkaitan dengan Nabi pertama. Siapa itu Nabi pertama? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, diusir Allah dari surga, turun ke bumi, sampai kepada bumi, Nabi Adam dalam keadaan hitam karena terbakar panasnya matahari. Terbakar panasnya matahari, kulitnya menjadi hitam, sehingga Allah wahyukan Nabi Adam, Allah perintahkan Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari. Puasa hari pertama dan hari kedua, separuh tubuh dari Nabi Adam yang tadinya hitam karena terbakar mulai kembali menjadi putih. Dan pada puasa hari yang ketiga, sempurnalah kulit Nabi Adam seperti sedia kala, dari yang tadinya hitam menjadi seperti semula berwarna putih. Itulah yang dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi dalam keadaan terbakar matahari atau hitam legam karena kepanasan. Disyariatkan, diwahyukan Allah untuk puasa 3 hari. Puasa hari pertama, hari kedua tubuhnya separuh kembali menjadi putih, dan puasa di hari ketiga tubuhnya kembali normal seperti sedia kala. Itulah puasa Ayyamul Bid. Ada 2 maknanya. Paham sampai sini? Jadi sebelum puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, ada puasa Asyura. Puasa Asyura. Apa puasa Asyura ini? Asyura maknanya adalah hari ke-10. Hari ke-10. Ketika Nabi tiba dari Mekah ke negeri Yathrib, Nabi mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Ya, ketika Nabi tiba tahun pertama di kota Yathrib, Nabi mendapati kaum Yahudi berpuasa. Nah, ini terdapat di dalam Sahih Muslim, juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari.
qadimal madinata wajadahum yasumuna yauman Asyura. Kata Nabi, ketika aku tiba di Madinah, aku mendapati orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura atau puasa hari ke-10 pada bulan Muharram. Hari ke-10 pada bulan Muharram, artinya tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi bertanya kepada Yahudi yang berpuasa tersebut. Faqalu, kata Nabi berkata, haza yaumun muzimun wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa gharaqa ala Fir'aun. Engkau sedang melaksanakan puasa apa? Yahudi menjawab, ini merupakan hari raya kami, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan hanya menyelamatkan Nabi Musa, tapi pada tanggal 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, kemudian kata orang Yahudi, kata kaum Yahudi, fasoma Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal tersebut sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami pun melakukan apa yang dilakukan Nabi Musa. Begitu kata orang Yahudi. Nah, Nabi menjawab, anna aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyami. Maka Rasulullah bersabda, akulah yang lebih utama atau lebih dekat terhadap Musa dibandingkan kalian. Dan mulai hari itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa sunnah setiap tanggal 10 Muharram, karena menghormati dan bentuk rasa syukurnya Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Puasa Asyura yaitu pada tanggal 10 Muharram. Tapi Nabi membuat sedikit perbedaan agar apa yang kita laksanakan ini beda dengan orang-orang yang dilaksanakan. Maka kita tambahkan 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 9 Muharram. Kita kenal dengan puasa apa? Tasu'a. Apa gunanya? Untuk membedakan supaya puasa yang didawamkan Nabi, yang Nabi perintahkan kepada para sahabat, berbeda dengan apa yang orang-orang Yahudi dawamkan. Jelas? Nah, jadi puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Muharram, karena pada 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa. Ini dicatat nih. Udah. Ini dicatat enggak? 2 puasa sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Ingat ya, ini puasa yang bukan hanya Nabi dawamkan sendiri, tapi 2 puasa ini Nabi perintahkan kepada para sahabat. Ya. Nah, tulis di bawah puasa Asyura. Namun Nabi menambahkan untuk berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Namun Nabi menambahkan untuk juga melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram. Kita kenal dengan puasa Tasyu'a. Barang siapa yang melaksanakan puasa Asyura, maka Allah hapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Banyak hadis-hadis tentang puasa Asyura. Salah satunya diriwayatkan oleh
Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ada 3 wasiat Nabi yang Nabi pesankan kepadaku dan aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Yang pertama puasa Asyura, yang kedua sholat sunnah duha, dan yang ketiga sholat witir sebelum tidur malam. Kata Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh seorang sahabat bernama, lupa saya. Nah, pokoknya itu dulu. Jadi banyak riwayat tentang puasa Asyura, juga banyak riwayat-riwayat tentang puasa Ayyamul Bid. Jelas sampai sini? Nah, jadi 2 puasa ini yang dilaksanakan Nabi sebelum sahnya atau sebelum turunnya perintah tentang kewajiban puasa Ramadan bagi umat muslim. Nah, ingat, perintah puasa Ramadan turun di Madinah pada tahun kedua setelah Nabi hijrah, bertepatan hari Senin tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 622 Masehi. Nah, sampai sini diingat? Ingat nggak? Paham nggak? Paham nggak? Boleh paham? Nah, boleh tuh puasa Ayyamul Bid biar jadi putih. Ya, sampai sini paham nggak? Nah, jadi pelan-pelan ya, kita bahas pelan-pelan sebelum kita masuk ke masalah hukum. Sejarahnya sudah kita ulas sedikit. Nah, pertemuan berikutnya kita masuk kepada tahapan tentang praktik perintah puasa Ramadan. Jadi nggak langsung puasa sesuai dengan puasa Ramadan yang kayak kita sekarang. Dia bertahap. Ada 3 tahapan kurang lebih sama seperti ketika Allah menurunkan ayat tentang pelarangan khamr. Nggak langsung khamr itu haram, tahu-tahu nggak ada khamr. Tapi bertahap. 1 pelan-pelan, 2 sampai akhirnya umat terbiasa, final baru keputusan. Jadi itu salah satu metode hukum dalam Al-Quran. Kebanyakan bertahap. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Nah, minggu depan, tepatnya hari Senin malam Selasa, kita akan lanjutkan. Nah, pembahasan malam ini diingat-ingat tentang asal usul nama Yasrib hingga berubah menjadi Madinah. Siapakah itu Yasrib? Apakah arti daripada Madinah Al-Munawwarah? Nah, terus puasa apa yang digaungkan Nabi? Nah, apa yang Nabi lakukan selama di Madinah dalam 5 tahun? Nah, ini nih harus dijelaskan nih, khususnya kepada anak-anak muda. Nabi itu adalah seorang yang aliman. Masih ingat aliman? Multi keilmuan. Ya. Dia juga ahli dalam menata kepemimpinan atau menata sistem pemerintahan. Dari yang tadinya buruk, bobrok, berubah menjadi kota yang didambakan. Itu menunjukkan kealiman Nabi dalam penataan pemerintahan. Ini harus diceritakan kepada generasi-generasi muda. Jangan hanya menceritakan tentang Nabi kalau lapar perutnya diikat pakai batu, Nabi kalau tidur pakai pelepah pandan. Itu baik, itu benar. Tapi kita harus memahami, mengenali Nabi dari segala sisi. Jangan hanya dari satu sisi. Kalau ini kita jelaskan kepada generasi-generasi muda, maka akan tumbuh semangat untuk membangun Islam. Nah, saking kepiawaiannya Nabi dalam bidang pemerintahan, Imam Al-Bukhari membuat 1 bab khusus. Ditelitinya tentang kebijakan-kebijakan Nabi setiap memimpin suatu tempat. Jadi dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu terdiri daripada 97 bab. Imam Bukhari mengkhususkan 1 bab yang diberi judul Kitabul Imarah.
Kitabul Imarah. Artinya adalah penataan pemerintahan. Penataan pemerintahan. Nah, jadi kita ini jangan anti dengan dunia, tapi jadikan dunia sebagai ladang akhirat kita. Paham? Kalau kita cuek dengan dunia, nanti kepemimpinan pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak saya pernah bilang? Nanti awal-awal azan nggak boleh pakai speaker. Sekarang udah mulai itu. Azan volumenya diatur, nggak boleh keras-keras. Bahkan panggilan azan, panggilan yang paling mulia, diibaratkan dengan satu hewan yang paling rendah, yang paling najis, yaitu anjing. Kayak nggak ada istilah lain aja. Bikin gaduh doang. Benar nggak? Jadi kalau kita cuek dengan dunia, nanti dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam itu jangan anti dunia, tapi silakan cari dunia. Ketika dunia itu kita dapat, kita pakai dunia untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalau kebetulan Allah titipkan kekuasaan, maka kita pakai kebijakan-kebijakan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan kita dititipkan sebagai dokter, bidang kita dokter, pakai keahlian dokter kita untuk membantu orang-orang yang tidak punya biaya untuk berobat. Jadi itu maksudnya, gunakan dunia sebagai ladang akhirat. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini diingat-ingat sampai dengan hari Senin nanti. Senin kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, itu mutlak dari kebodohan saya, ya. Dan apabila kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.